Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, saya Pak Jana. Senang menjumpai anak-anakku sekalian, khususnya yang masih di bangku sekolah. Untuk apa? Untuk bersama-sama belajar matematika pra KBM. Ya, apa saja, kapan saja, di mana saja, sendiri atau berkelompok. Nah, materinya apa? Materinya adalah ruang sampel dan kejadian. Baik, seperti apa? Mari kita perhatikan paparan berikut ini. Percobaan ruang sampel dan kejadian. Nah, contoh kasus ini. Percobaan melambungkan sebuah mata uang logam 3 kali berturut-turut. Ya, kalian tahu ini adalah berturut-turut. Ya, kita sudah mempelajari tentang permutasi. Kalau berturut-turut berarti urutannya adalah sangat penting. Ya, berturut-turut, ya, ada urutan. Jadi ini merupakan kasus permutasi. Nah, mata uang logam, kalian masih ingat bahwa mata uang logam itu ada muka angka, ada muka gambar. Nah, sekarang kalau dilambungkan sekali, ya, kalau dilambungkan sekali, pertama kali, atau yang pertama, apa yang akan terjadi? Uang logam itu bisa muncul muka angka, bisa juga muka gambar. Nah, pada pelambungan yang kedua, kalau yang pertama itu muncul angka, maka pelambungan kedua muncul apa? Bisa muncul angka, juga bisa muncul gambar. Kalau yang pertama itu ternyata muncul gambar, maka yang kedua kemungkinan akan muncul apa? Juga muncul angka, muncul gambar. Ya, ini diagram diagram Poornya seperti ini. Nah, sekarang pelambungan yang ketiga. Pertama muncul angka, kedua angka, ketiga apa? Bisa angka, bisa gambar. Pertama angka, kedua gambar, yang ketiga bisa angka, bisa gambar. Ya, begitu ya. Begitu pula ini, yang pertama angka, kedua gambar, ketiganya bisa juga angka, bisa gambar. Pertama gambar, kedua gambar, ketiga ya bisa angka, bisa gambar. Maka selengkapnya adalah seperti ini. Ya, ini selengkapnya gambarnya seperti ini. Ini apa? Diagram pohon. Nah, pertama angka, kedua angka, ketiga angka, maka menjadi apa? Urutannya ini adalah AAA. A, ya kan? Kemudian yang berikutnya AAG, AGA, AGG, ini GAA, ini GAG, ya. Kemudian berikutnya GGA, dan terakhir adalah GGG. Nah, ini adalah merupakan apa? Merupakan keseluruhan kemungkinan yang muncul. Masing-masing ini disebut sebagai titik sampel. Oke ya, ini peristiwa pertama ini, mungkin ini. Ada lagi peristiwa AG, ada peristiwa muncul AGA, ada muncul AGG, ya kan. Nah, ini disebut sebagai masing-masing disebut sebagai titik sampel. Nah, keseluruhan ini, seluruh kemungkinan yang akan muncul itulah disebut sebagai ruang sampel. Baik, sebelum kita lanjut, kami mohon kepada Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, siapapun pengunjung, sebagai suatu bentuk apresiasi, penyemangat Pak Jana, silakan untuk subscribe. Saya tunggu beberapa saat.
Baik, kalau ingin terus mendapatkan materi dari bimbel matematika SMK dan SMP, Anda semua bisa pilih subscribe ya, kemudian lonceng. Tanda lonceng ditekan, kemudian pilih yang bagian paling atas. Ada 4 pilihan, pilih yang paling atas ya. Baik, kita lanjut. Seluruh peristiwa yang mungkin akan muncul, ya, ini tadi, ini adalah keseluruhannya. Ini disebut sebagai ruang sampel. Jadi kalau begitu, ruang sampelnya adalah, kita tulis dengan S. Ya, kalau kita bicara tentang himpunan, ini adalah sebagai semesta ya, semesta kalau di perhimpunan, di himpunan semesta pembicara. Ini adalah ruang sampel. Seluruh kemungkinan yang bisa muncul. Masing-masing disebut titik sampel. Nah, baik. Kita lanjut. Anggota dari ruang sampel itu disebut titik sampel ya. Kemudian banyaknya anggota dari ruang sampel ditulis dengan menggunakan apa? NS. Ini adalah banyaknya anggota. Ada berapa? Ada 8. Ya, oke. Kemudian ada yang disebut dengan kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalnya apa? Misal M kejadian muncul 2 angka. Nah, 2 angka itu yang mana? Kita lihat di ruang sampelnya, misalnya AAG, AGA, ya kan, kemudian GAA. Ini adalah muncul 2 angka. Baik, ini anggota dari apa? Dari M. Ya, dimisalkan M apa? Kejadian muncul 2 angka. Ada berapa anggotanya? Ada 3. Maka ditulis NM sama dengan 3. Nah, ini AAG, AGA, dan GAA, M ini ada di dalam apa? Di dalam ruang sampel S. Maka kalau kita gambarkan, ini misalnya S, kejadian M itu ada di dalamnya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Contoh kasus lagi. Suatu perusahaan akan menerima karyawan sebanyak 7 orang. Banyak pelamar, 6 orang pria dan 4 orang wanita. Ini merupakan apa? Kasus kombinasi. Ya, bukan permutasi tapi kombinasi. Karena apa? Karena urutannya tidak dipentingkan. Tidak dipentingkan, tidak diperhatikan. Ya. Baik. Kalau tidak diperhatikan gimana maksudnya? Ya. Yang penting apa di sini? Karyawan itu berapa? 7 orang. Ya kan? Entah itu pria, entah itu wanita. Nah, maka ruang sampel S-nya adalah banyak cara yang mungkin dapat dilakukan perusahaan dalam menerima karyawan. Ya, jadi karena ini merupakan kasus apa? Kombinasi, maka kita bisa menghitung banyaknya anggota S, yaitu adalah kombinasi 7 dari 10. Masih ingat rumusnya? Ini rumusnya. CNK sama dengan N faktorial per K faktorial kali N kurang K faktorial. N-nya apa? N-nya adalah banyak unsur yang tersedia. Banyak unsur yang tersedia berapa? Itu adalah 6 tambah 4. Kemudian diambil berapa? 7. Ya gitu ya. Jadi K-nya 7, N-nya ada berapa? 10. Ya, oke. Nah, hitung-hitungannya seperti ini kalau kita masukkan dalam rumus, ya. Oke. Paham ya? Kemudian disederhanakan 7 faktorial. Kemudian 6 dengan 9 dan 10 atau 8 bisa disederhanakan. 9 dapat 3, 10 dapat 2. Kalau dikalikan sebelumnya adalah 120. Oke. Paham ya? 10 dari mana? Yaitu dari seluruh pelamar. 6 ditambah 4.
Baik, sekarang ada lagi banyak cara menerima karyawan terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Nah, ini merupakan juga kejadian. Ya, misal kejadian itu kita misalkan A. Ya, jadi banyak cara menerima 4 karyawan, 4 pria dan 3 wanita. Ya, ini kan 7 yang diterima ya kan. Yang akan diterima 7 ini jumlahnya 7 ya. Oke. Itu merupakan suatu kejadian. Baik, sekarang kejadian A ada berapa banyak? Ya, yang kita cari banyaknya ya. Banyaknya ya kejadian A ini adalah cara menerima pria. Itu kita ringkas ya, itu kita singkat nih. Cara menerima pria maksudnya menerima pelamar pria dikalikan cara menerima pelamar wanita. Kenapa dikali? Kita masih ingat waktu kita bicara tentang peluang ini bagian paling awal ya, paling awal yaitu cara membilang. Kalau misalnya waktu itu rute perjalanan dari A ke B ke C. A ke B ada berapa? Ada 2, masih ingat kita. Kemudian dari B ke C ada 3 jalan. Rute dari A ke C sama dengan banyak cara dari A ke B dikalikan banyak cara dari B ke C. Ya kan? Baik. Waktu itu adalah 2 dan 3 ya. Jadi A dari C ada 6. Nah, sekarang kita cari cara menerima pria, yaitu kombinasi berapa. Kan prianya ada berapa? Prianya ada 6. Diterima 4 akan diterima 4. Jadi 4 dari 6. Kombinasi 4 dari 6 dikali kombinasi berapa? Kombinasi berapa wanitanya? 3 dari 4 ya. Oke. Ada permohonan lagi, pengingat yang belum subscribe silahkan. Baik. Cara menerima wanita adalah kombinasi 3 dari 4. Nah, kita hitung. Ini kombinasi 4 dari 6. 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 kurang 4 faktorial. Kemudian dikali cara menerima pelamar wanita. Kombinasi 3 dari 4. 3 wanita yang diterima dari 4 pelamar ya. Oke. Itu adalah 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3 faktorial. Baik, yang cara terima pria, cara menerima pria di sini 6 faktorial ditulis 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi, kenapa 4 faktorial? Karena nanti bisa disederhanakan dengan penyebutnya ada 4 faktorial ya. 4 faktorial kali berapa? 6 kurang 4 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial 4 kali 3 faktorial dibagi, ini ada 3 faktorial ya, kali 4 kurang 3 faktorial. Hitung, sederhanakan. Nah, sederhanakan. Kemudian 2 faktorial itu 2 dengan 6. Disederhanakan. Dapatnya berapa? 6, masih ada 3 ya. Oke, yang belakang kita tulis. Oke. Baik. 5 kali 6 dibagi 2. Ya. Oke, adalah berapa? 15. Kemudian dikalikan berapa? 4. Jadi semuanya ada berapa? Ada 60. Ya, ini adalah banyaknya titik sampel pada kejadian A. Baik, kita berlanjut. Nah, ini ada soal latihan. 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama. Lengkapi tabel berikut ini untuk mendapatkan ruang sampel. Nah, seperti ini misalnya nih, ini dadu pertama, yang ini adalah dadu kedua ini ya. Ini mata dadu pertama. Misalnya ini itu dadu pertama 1, dadu kedua 1. Kemudian ini dadu pertama 1, dadu kedua 2. Di sini
1,3, ini 1,4, 1,5, 1,6 ya gitu ya. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 dan seterusnya. Oke. Sudah lengkap, sudah dilengkapin. Kemudian nanti ada pertanyaan lagi nih. Jika A adalah kejadian muncul mata berjumlah 9, sebutkan semua titik sampelnya. Berjumlah 9. 9 misalnya berapa? Misalnya aja adalah 4 dan 5. Atau 5 dan 4 gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika B adalah kejadian muncul mata berjumlah prima. Ya, tentukan apa banyaknya anggota ya. Berjumlah prima misalnya berapa? Misalnya adalah ini 1 dan 1 ya kan. 1,1 ya kan. Kemudian 1,3 ya kan prima. 1 dan 2 itu adalah jumlahnya 3. Kemudian yang berjumlah 5 adalah berapa? 1 dan 4. Oke, bisa ya, lanjut ya. Misalnya lagi 2 dan 1 prima. 2 dan 3 prima. Oke, gitu ya. Baik. Baik, bisa lanjutkan. Sekarang sudah selesai.